Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengubah cara pandang saya tentang bagaimana membuat suatu pengajaran yang menarik dan memerdekakan siswa, sehingga pembelajaran terasa menyenangkan dan penuh humanis. Saya pernah membuat satu model pembelajaran yang saya desain dalam bentuk permainan yang berjudul Koda, singkatan dari Kota Dadu, dan ini merupakan judul dari karya inovatif saya yang saya buat sebelum masa pandemi. Saya membuat 2 buah dadu dengan ukuran yang sama. Kemudian saya membuat satu papan yang saya desain supaya menarik. Dan di situ ada kumpulan topik permasalahan yang akan dibuat dalam permainan Koda tersebut. Siswa telah dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok akan bermain sesuai dengan aturan bermainnya. Dalam model pembelajaran Koda ini, saya telah memilih materi pembelajaran IPA kelas 9 dengan judul materi bioteknologi, dan saya mengemas beberapa pertanyaan yang bersifat HOTS, di mana kita tahu HOTS merupakan model evaluasi pendidikan yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang akan mengasah logika, pola pikir kritis, dan kreatif siswa, mengkolaborasikan dalam bentuk permainan Koda. Dan setelah saya uji, ternyata siswa saya begitu berminat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA dengan materi bioteknologi. Dari apa yang saya dapat mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada anak dan mendesain pembelajaran yang merdeka untuk menumbuh kembangkan kodrat anak sesuai dengan zamannya, saya merasa model pembelajaran Koda ini sangat cocok sekali untuk dapat digunakan dalam pembelajaran yang menyenangkan. Siswa dapat bermain dan juga berpikir secara kritis, dan setiap permasalahan yang dikemas dalam model pembelajaran Koda. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di situ ada posisi 4 dan 3. Nah, 4 dan 3 kita akan lihat di papan permasalahan. Kita akan ambil di kotak 4, di papan 4 dan papan 3. Berarti permasalahan yang kita ambil itu adalah di papan 4, kemudian masuk di papan 3. Nah, ini ya, kita ambil di papan 3. Ini contoh, nanti baru kita tarik aja. Nah, di sini ada rahasia. Rahasianya apa? Inilah permasalahan yang akan kamu selesaikan di kelompokmu. Ya, ada skor yang kamu dapat untuk kelompok 4, untuk papan 4 dan papan 3. Papan 4 itu memiliki skor 30. Kalau kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, skor maksimalnya 30, Bu. Lalu sebentar ya, Nak. Lalu di papan 3 itu skornya 20. Ada permasalahan di dalamnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Inilah yang didiskusikan di dalam kelompok. Nah, itu untuk poin pertama ya. Kita kembalikan dulu untuk poin pertama ya, Nak Ibu. Nah, lalu bagaimana, Bu? Nah, ada namanya poin jackpot. Nah, bagaimana itu? Nah, ini ya, nanti digantung. Poin jackpot ini apabila ini kamu lemparkan lalu dia muncul katakanlah posisi 66. Nah, posisi 66 ini adalah jackpot, nilai tertinggi. Kenapa? Karena ketika kamu memperoleh 6, ini skornya adalah 50. Berarti ada 50-nya, berarti skornya 100. Kalau kamu bisa menyelesaikan soal ini, kamu nilainya 100. Ini skor tertinggi, dan ini memang soal yang tertinggi juga. Nah, sesuai dengan nilainya, sesuai dengan kesulitannya. Kita bisa bermain sekarang? Nah, kamu siapkan dulu. Sebentar. Nah, berapa kali permainan? Nanti kita akan buat di sini. Ya. Nah, kita buat di sini ada 6 kelompok, ya kan? Ini kelompok 1. Ya. Tuh, sampai kelompok 6. Nanti sampai kelompok 6. Ya, ini kelompok
lihat waktu nanti. Kalau nanti sekali ini hanya dapat satu ya satu dulu ya. Nah, di poin ini berapa dapatnya? Kalau kita dapat 2 kali permainan lebih baik lagi. Nanti total nilainya. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Nah, mungkin nanti untuk pertama kita 3 kali lemparan ya. Setiap sekali nanti gak enak sekali ya kan? Nah, dilempar-lempar baru dilemparkan dia. Seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang kelompok berapa yang mulai? 1. Silakan kelompok 1 utusan daerahnya. Video. Ini kan harus kali 2, tidak ke satu-satu ya. Kamu kerjakan. Iya, 6 dan 2. Oke, kita mau lihat apa rahasia di poin 6 dan 2. Sini anak ibu, kamu ambil kolom 6 dan 2. Ini berarti kamu tarik 6 di kelompok 6 ya nak, dan kelompok di soal poin 2. Apa itu berapa? Nah, apa nak? Poin 6 sudah ada. Poin 6 itu skornya 50 dan poin 2 skornya 15. Hah? Sudah ada ini 10. Ada nama ya. Nanti kita ibu bikin di sini untuk poin-poinnya. Oke, kita dengar dulu apa sih pembahasannya atau nanti saja ini ya. Sebentar dulu. Silakan kelompok 2. Tadi maunya tadi 2 kali permainan. Dia gini kan. Berarti kamu tadi 1 udah cukup aja ya? Ya, udah nilai ya. Oke. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Boleh kalau misalnya kurang puas dengan yang pertama boleh ditutup 2 kali ya, maksimal 2 kali ya. Boleh. Ya. Ini. Berapa? 65 cocok? Cocok. Oke, kita ambil di poin 6 dan 5. Ini suaranya tolong ya. Tolong dijaga sikap. Poin 6 dan 5. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Tutup atau mau ganti? Ganti. Lihat sekali jalan. 6-1. Ya, silakan. Kita ambil poin 6 dan 1. Oke, silakan kelompok berikutnya. Kelompok 4. Sebentar dulu ya. Kamu apakan dulu ya. Oke, silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, bagi mereka dapat poin 6 dan 2. Kita ambil 6 dan poin 2. Oke, silakan kelompok berikutnya. Ini adalah papan permasalahan yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok. Oke, silakan. 31 ganti. Sekali lagi boleh.
bos dengan posisi Dah. 41. Mana? 41. Berarti poin 4 dan 1. Lagi bu. Enggak, batasnya maksimal 4 dan 1. Oke, silakan kelompok yang lain. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 6 terakhir. Enam satu. Mau lagi bermain? 61. Sekali lagi. Oke, silakan. 51. Ganti. Sekali lagi. 52. Oke, kita ambil dari papan permasalahan 5 dan permasalahan 1. 2. Oke, baik, permainan ini sudah kita siapkan dulu. Nah, sekarang ini adalah kota dadu untuk mengambil poin topik permasalahan yang akan dibahas di kelompok. Oke, Anak Ibu? Nah, sekarang Ibu mau dengar dulu apa sih yang menjadi permasalahan dari kelompok 1? Silakan. Bukan permasalahan yang kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1 mana? Oke, bacakan kelompok 1. Tuan Ibu. Berikanlah komentarmu tentang virus corona yang sedang merak saat ini. Apakah ada hubungannya dengan organisasi? Sekali diulangi ya. Coba dikat dulu. Untuk kamu tampil, biasakan kamu berdiri. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mendapatkan topik permasalahan dari papan 1 dan papan 6 itu. Baru kamu bacakan dari papan berapa kamu dapat ulangi. Kami dari kelompok 1 mendapatkan permasalahan dari papan 2 dan papan 6. Ya, papan 2 kamu bacakan. Adapun permasalahannya, Jelaskan tentang hidroponik dan jelaskan tentang keuntungannya. ya, ini Papan 6. Berikanlah komentarmu tentang virus corona yang sedang marak saat ini. Apakah ada hubungannya dengan organisme hasil rekayasa genetika? baik. Itu yang kamu bahas di kelompok. Oke? Oke. Di mana mengerjakannya? Di kelompokmu. Ya? Oke. Sekarang kita mau dengar permasalahan apa yang didapat dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami mendapat papan 5 dan 6. Pertanyaan papan 5, jelaskan tentang tahapan struktur jaringan. Ya. Pertanyaan papan 6, saat ini kita sering mendengar istilah bayi tabung. Menurut pendapatmu, apa dampak negatif dari program bayi tabung? Oke. Silakan. Silakan duduk. Kita dengar kelompok 3. Permasalahan apa yang didapat? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang kami dapatkan permasalahan yaitu dadu 6 dan dadu 1. Yang satu, berikan contoh bioteknologi konvensional. Yang dadu ke-6, sebagai seorang pelajar, menurut pendapatmu, apakah bioteknologi saat ini menguntungkan di bidang ekonomi? Terima kasih. Oke. Sekarang kita masuk ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mendapatkan adalah domba dori adalah salah satu jenis hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Bagaimana pendapatmu? Berilah analisis kegagalan dari proses hibridisasi domba dori tersebut. Papan nomor 2, jelaskan tentang transfer inti atau cloning dengan contoh. Ya. Silakan kelompok 6. Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mendapatkan papan permasalahan nomor 1 dan nomor 4. Pertanyaan nomor 1 yaitu tuliskan nama organisme untuk pembuatan tempe, kecap, oncom, yogurt, dan keju. Dan pertanyaan papan nomor 4 yaitu jelaskan peranan bioteknologi di bidang pengolahan papan. Ya. Oke, silakan kelompok 6. Apa menjadi permasalahannya? Kami kelompok 6 mendapatkan permasalahan 2 dan 5. Nomor 2, jelaskan mengapa pembuatan ini teknologi. Sedangkan yang 5, jelaskan tentang proses cloning. Ya. Oke, semuanya bersiap-siap setiap kelompok. Berikan waktu. Nah,
untuk menjawab. Kalau nanti hanya satu kali permainan, itu nggak apa-apa ya. 15 menit untuk menyelesaikan. Ini anak-anak tadi udah ibu bilang sambil kerjakan aja ya, maaf ya. Nah ini untuk merangsang aktivitas siswa supaya mereka lebih menarik di dalam mereka menemukan permasalahan di dalam permasalahan bidang studi, contohnya bioteknologi. Jadi kalau kita menggunakan model pembelajaran yang biasa, tentu materi bioteknologi tidak akan menarik bagi mereka. Tapi ketika nanti kita akan bermain, mereka juga akan dipicu untuk mendapatkan skor, di mana skor tadi itu adalah nilai dari kelompok mereka nantinya. Oke, kita mulai bekerja lagi ya.